Iblis pernah berkata, "Aku akan menyesatkan anak turunan Adam, akan aku sesatkan dari jalan yang lurus, kecuali orang-orang yang muklis ikhlas karenamu ya Allah. Aku tidak sanggup mencelakai dan menggodanya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bersama Dedi Rupadi Channel. Untuk kali ini saya akan menyuguhkan kisah nyata yang terjadi dialami oleh seseorang yang narasumbernya dapat dipercaya, yaitu tentang pesugihan tumbal nyawa. Kisah ini diawali dari suatu kawasan atau di sekitar rumah-rumah warga yang hanya masuk mobil, ya cukup untuk masuk mobil, di mana ada warga yang menjual tanahnya kepada tuan tanah. Ya lumayan luas ya, dan ada suatu kendala di mana di tengah-tengah yang dibeli oleh tuan tanah itu ada dua rumah yang tidak bersedia untuk menjualnya. Yang di depan rumah mertuanya, yang di belakang rumah menantunya. Si tuan tanah tersebut berusaha membujuk supaya kedua pemilik rumah tersebut menjualnya kepadanya dengan harga yang miring atau murah. Tapi menantu dan mertuanya tersebut bersikukuh tidak akan menjualnya. Berselang waktu beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, menantu dan mertua tersebut sakit-sakitan. Sang mertua sakit karena katanya sakit jantung atau gimana ya. Terus sang menantu sakit karena penyakit kuning atau liver akut katanya. Itu sebagai jalannya. Tapi keluarganya tidak ikhlas bahwa karena sudah waktunya. Dan akhirnya kedua rumah itu oleh ahli warisnya terpaksa dijual walaupun dengan harga murah kepada sang tuan tanah tersebut. Nah, ini ada kisah yang sungguh menarik dari seberang rumah yang dijual tersebut ya, yang menantu dan mertuanya tersebut, dia bermimpi. Katanya dalam mimpi tersebut seperti ada kunyang melayang-layang di kedua rumah tersebut sebelum rumah itu dijual.
Dan dua hantu kunyang tersebut seperti dan akhirnya masuk ke dua rumah tersebut. Dia merasa ngeri, kenapa? Ada apa ini? Dan selang berapa hari kemudian ada kabar kedua pemilik rumah tersebut, yaitu mertua dan menantunya, meninggal secara hampir bersamaan, yang berselang beberapa hari. Jadi selang antara 2 atau 3 hari, hampir bersamaan dalam 1 minggu. Dia tidak menceritakan hal tersebut kepada keluarga yang meninggal tersebut karena takutnya timbul fitnah. Memang benar, karena itu tidak ada bukti, hanya mimpi, mungkin firasat kepada dia harus berhati-hati. Dan memang ternyata tidak cukup di situ, hantu kunyang itu datang lagi. Dia bermimpi lagi, dan hantu kunyang tersebut menyerang dirinya karena udah mengetahui rahasianya. Akhirnya dalam mimpi tersebut dia melawan dan seperti menakis serangan tersebut, menyambar kepada dia, dan akhirnya hantu kunyang tersebut masuk ke dalam rumah yang di sampingnya, ya, di samping rumahnya maksudnya. Tapi posisi si kedua kunyang tersebut tidak berlumuran darah. Loh, kok masuk ke rumah si Anu ya? Dia mengenalkan karena tetangganya. Oh, kok ke si Anu gitu ya, masih saudaranya itu. Dan besoknya benar saja dia mendapat kabar si Anu yang di samping rumahnya tersebut kecelakaan kerja di tempat kerjanya, jatuh dari lantai 2 menimpa tembok, seperti benda tajam menimpa tembok yang tajam, ini sampai dia langsung OTW ke UGD, rumah sakit yang dekat rumahnya. Memang benar. Dan keluarga yang lain yang membawanya ke sana seperti putus harapan, gak mungkin ini ketolong walaupun dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Tapi si orang tersebut yang bermimpi tersebut, dia meyakini dalam hati, ini pasti selamat, ini pasti selamat. Dan akhirnya dia yang jatuh dari tempat kerja tersebut, yang kepalanya dibawalah ke rumah sakit tertentu yang lebih lengkap. Beberapa hari sampai sebulan darahnya pulang kembali, walaupun dalam kondisi masih kurang normal, tapi dia bisa bicara, sudah sadar. Nah, dalam mimpinya tersebut dia sempat kaget, kok mimpi saya jadi kenyataan dan firasat saya benar kan? Ini karena firasat mungkin dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia supaya berhati-hati. Akhirnya dia berusaha meminta pertolongan kepada Allah dengan berzikir, sholat tahajud, atau dengan berbagai cara. Dia mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolong keluarga saya supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Dia hanya melawan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung. Dan hal tersebut Allah mendengarkannya dan mengijabahnya dan menyetop
tindakan tersebut, tindakan si tuan tanah tersebut, yang akhirnya ada kabar bahwa anak buah si tuan tanah tersebut kecelakaan dan si kepalanya. Dah dari situ stoplah tidak mengambil tumbal nyawa lagi. Dia berprasangka bahwa ini adalah tumbal nyawa, pesugihan tumbal nyawa, tapi dia tidak membocorkan rahasia ini kepada siapapun, karena ini bisa timbul fitnah. Jadi dalam hal ini sebagai pembelajaran bagi kita bahwa kita harus berpasrah diri dan bertawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong. Sebab dalam suatu hadis pun iblis pernah berkata, aku akan menyesatkan anak turunan Adam, akan aku sesatkan dari jalan yang lurus, kecuali, kata iblis sendiri, kecuali orang-orang yang mukhlis ikhlas karenamu ya Allah, aku tidak sanggup mencelakai dan menggodanya. Ya, itulah kisah nyata dari Deddy Rupani Channel. Ini adalah narasumbernya bisa dipercaya, tapi orangnya dan tempatnya saya rahasiakan karena ini adalah privasi sekali. Oke. Akhirul kalam, Deddy Rupani mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.